Hai, hai, kenalin gue Wenda, gue dari WD Jawa. Kali ini gue mau bahas tentang usaha mandiri pembuatan batu bata. Di musim pandemi seperti ini kan pasti kan teman-teman tuh banyak banget susah cari kerjaan. Mau rekomenin sih usaha yang buat buat mandiri, bisa buat kerja sama bareng teman-teman juga bisa. Mau ngejelasin tuh cara pembuatan bata merah dengan mesin press. Sebenarnya ada dua tipe. Yang pertama itu manual, jadi dia nggak pakai alat, cuma pakai tangan. Pokoknya tenaga sendiri lah, nggak pakai mesin. Nggak. Kali ini gue mau bahas tentang yang pakai mesin. Oke, kalian pasti penasaran tentang apa sih ada yang di dalam plastik ini. Di dalam plastik ini itu bata merah yang belum pembakaran. Jadi ini tuh lagi proses pengeringan untuk menjadi bata merah. Nih, gue mau bakal tunjukin seperti apa bentuknya. Nah, ternyata seperti ini. Jadi dia berwarna coklat. Ya, seperti coklat ya. Kalau misalkan bisa dimakan, nah kayaknya enak. Bisa satu keluarga mah nggak habis sehari. Nah, ini tuh baru proses 50, berarti yang 50% lah, 50% sebelum bata merah itu jadi. Ini seperti ini bentuknya. Ini yang bata merah itu sendiri tuh kisaran panjangnya kisaran di 20 cm antara 20 cm. Untuk tingginya tuh di kisaran 4 cm. Biasanya sih kalau ini kan sudah menyusut, biasanya tuh di antara 4 sampai 5 cm. Kemudian untuk lebarnya itu di kisaran 10 cm sampai 11 cm. Berarti ini di kisaran 20 cm sampai 20 cm. Jadi kalau mau bikin mesin press biasanya sekarang banyak udah yang bikin sendiri-sendiri gitu. Karena pun bisa bikin mesin press itu sendiri. Nah, untuk kalian udah tahu nih bentuknya seperti apa bata merah. Nah, sekarang kita mau bahas tentang bahan-bahan untuk pembuatan. Oh ya, sebelum itu gue mau ngasih tahu ke teman-teman, di berbagai tempat juga banyak. Kalau di sini tuh mayoritas dia mata pencahariannya tuh bata merah. Tepatnya sih ini di daerah Banjarnegara, daerah barat, paling barat sendiri. Nah, di tempat yang lain di luar Jawa juga kayaknya pas lihat-lihat sih ada sih. Nah, kebanyakan di sana kan tidak memakai campuran. Kalau ini sendiri memakai campuran. Jadi ada dari tanahnya, ada dari ya, pasir, dan juga ada dari abu sekam. Itu untuk bahan-bahan. Kita bakal ngasih tahu teman-teman bahan-bahannya apa aja, bentuknya seperti apa, barangnya seperti apa. Cek. Oke, untuk bahan yang pertama itu tanah. Nah, kalau di sini tuh bilangnya ini tanah merah, padahal warnanya sih warna oranye gitu. Tapi bahannya bahan yang paling bagus di sini menurut orang-orang yang pengrajin bata merah di sini. Untuk bahan yang kedua itu yaitu pasir. Ini pasirnya pasir lembut. Tapi di sini kalau dibilang namanya itu namanya pasir ladu.
Kemudian ada campuran itu yang warna putih-putih, itu namanya abu sekam, yang sehabis pembakaran itu yang warna yang putih-putih itu. Oke teman-teman, sebelum kita memulai proses pembuatan bata merahnya, alangkah baiknya kita harus mereview mesin presnya ini dulu. Panjangnya kisaran berapa meter? 1, 2, 3, kisaran 5 meter, 4 meteran. Oke, untuk kita langsung aja review mesinnya dulu. Oke, untuk yang pertama mesinnya itu pakai diesel. Gak tahu ini pakai diesel apa, yang penting harus pakai diesel. Kalau nggak pakai diesel tenaganya tetap kurang dong. Nah, ini untuk review mesin-mesinnya itu pakai apaan, diesel nggak jelas. Nah, jadi prosesnya tuh seperti ini. Nanti tanah yang dicampur tadi itu pasir sama abu sekamnya itu dimasukin ke sini. Masukin ke sini, jadi dia akan turun. Nah, kenapa juga ini di katakan mesin press? Itu karena di sini tuh bentuknya gede lah, dari sampai ujung-ujung tuh jadinya kecil, jadi kotakan seperti ini. Makanya dinamain mesin press, karena dia dipres dari yang besar sampai ke kecil, dipres lah, keluarlah balokan seperti ini. Kemudian balokan ini keluar, selesai memanjang. Lah ini untuk pemotongannya. Lah pemotongannya ini harus pakai ya tenaga orang gitu. Jadi berarti minimal enggak kalau untuk pakai mesin press itu harus satu untuk ngangkat tanahnya ke mesinnya, kemudian untuk memotongnya, kemudian untuk yang bawa batanya sendiri. Jadi kira-kira butuh minimal 3 orang untuk pembuatan bata merah menggunakan mesin press. Inilah wujudnya mesin press seperti apa. Nah, nanti itu ini bisa didorong. Nah, oke. Nah, tuh. Jadi fotonya tuh mantap pokoknya. Oke, jadi kalian udah tahu kan mesin pressnya itu seperti apa. Ini bisa dibuat sendiri. Setiap orang bisa bikin mesin press itu sendiri. Nah, seperti ini. Kalau untuk ukurannya tadi saya udah kasih tahu di awal. Itu aja untuk review mesin pressnya. Nah, setelah semua bahan dicampur, nah nanti kalian langsung masukin ke mesin pressnya itu sendiri. Nah, habis dicampur-campur tuh, lah itu diangkatin, dimasukin ke mesin press. Nah, nanti dia otomatis akan turun-turun, kita tinggal taruh lagi, udah mau habis taruh lagi, udah mau habis taruh lagi gitu. Nah, habis itu turun. Jadi kan soalnya kenapa turun kan di dalam, soalnya ada penggilingan, digiling terus biar supaya tercampur semuanya, nanti keluar udah berbentuk balokan-balokan. Itu namanya ada gerajian, biar supaya apa? Nah, supaya tidak menempel atau namanya lengket gitu. Nah, habis itu, nah itu adalah mesin potongnya tadi yang udah saya jelaskan di awal ya. Habis dipotong. Nah, kemudian sehabis dipotong-potong, lah itu dibawa ke tempat pengeringan. Lah sebisa mungkin tempatnya yang harus luas supaya terkena sinar matahari yang terik gitu, biar cepet-cepet kering. Nah, habis itu ditumbuk dulu. Ini belum di kayak di susun gitu. Pokoknya itu tunggu dulu supaya keringnya agak nggak basah banget, nggak lengket banget. Nunggu kisaran ya sampai 2 hari 3 harian, baru nanti di tata disusun serapi mungkin, biar kadang juga terroboh gitu. Sehabis tumbuk udah agak kering tuh, akhirnya disusun jadi satu kayak gitu, jadi bersilangan kayak gitulah. Nah, itu biar cepet kering. Itu kisaran keringnya ya tergantung sinar matahari sih,
kalau sinar mataharinya lagi bagus, nggak jarang hujan, cepet kering, ya kisaran 1 minggu atau 2 mingguan lah udah kering. Itu udah paling lama banget sih, biasanya 1 mingguan. Kalau udah batanya udah kering, nah, kemudian kita untuk pembakaran itu harus disusun juga disusunnya nggak sembarangan, biar nanti apinya masuknya bagus ke sela-sela, jadi biar matang semuanya gitu. Nah itu contohnya seperti inilah, cara kasarannya seperti ini. Oke teman-teman, inilah sebelum pembakaran. Jadi ini tuh disusun seperti ini. Ini namanya, kalau yang sebelah sini tuh namanya tuh benteng, buat nanti naro sekamnya yang kulit padi itu dimasukin ke sini. Nah untuk kayunya itu nanti dimasukin ke ini, ada lubang 3 nih untuk dimasukin kayunya, dimasukin. Jadi nanti bertahap, dari bawah dulu, nanti masuk ke ini atas. Kalau udah nyampe atas ini, lubang yang kedua ini, sama kan 3 itu, nanti kalau udah keluar apinya, nanti baru dimasukin kayunya lah. Kemudian habis itu dia pasti akan naik lagi, ada lubang yang terakhir. Nah lubang terakhir kalau udah nyala juga, udah apinya udah keluar, udah kelihatan, nanti dimasukin kayunya lagi lah. Terus jangan lupa untuk abu sekamnya tuh ditaruh di atas ini, biar nanti tuh jadinya kelihatan matang semuanya. Nah habis kalau udah apinya udah sampai atas, nah itu baru jadi proses pembakarannya tuh udah bener-bener selesai gitu. Nanti baru dibongkar, nunggu dingin, baru dibongkar, disusun-susun lagi. Inilah proses pembakaran bata merahnya teman-teman. Jadi yang saya jelaskan di awal, di pembakaran itu ada 3 tahapnya, dari yang ada tingkat-tingkatan itu, yang lubang paling bawah 3, tengah 3, dan ternyata yang paling atas sendiri itu ada 1, 2, 3, 4, 5 lah. Juga untuk pembakaran itu nggak asal dimasukin kayu-kayunya gitu, itu ada tata caranya juga. Jadi yang pertama nanti kan yang paling bawah dibakar dulu, nanti habis itu jangan dulu ibaratnya kayunya habis ditaruh lagi, kayunya habis taruh lagi, enggak seperti itu, malah justru itu yang tidak hasil memuaskan gitu. Jadi tunggu nanti habis, apinya udah kecil, baru tambahin lagi. Kalau udah kecil tambahin lagi apinya. Jadi jangan pokoknya kayu udah kebakar api masih gede langsung masukin lagi, enggak, malah itu justru yang salah. Udah. Nah ini teman-teman untuk penampakan batu bata merahnya yang sudah jadi. Ini tuh kalau di sini ya bilangnya melong-melong deh, bagus cakep. Ini seperti ini. Nanti ini karena baru dibongkar kan biasanya masih panas, dan nanti nunggu dingin dulu, nanti baru dibongkarin, terus ditata seperti ini. Nah disusunnya tuh satu larik biasanya kan berisi 50 bata merah. Jadi setiap satu lariknya tuh kita hitung itu ada 5, itu cuma 10 ke bawah gitu, ke atas kalau nggak ke bawah, di bawahnya dihitungnya deh ya. Itu jadinya 50 bata merah satu larik. Nah inilah proses untuk pengangkutan bata merahnya yang sudah terjual. Nah, di sini tuh biasanya yang untuk pengangkutan bata merah itu biasanya para ibu-ibu yang kadang di rumah nggak ngapa-ngapain, akhirnya untuk pengangkutan aja lah, lumayan, karena per satu batanya itu kalau untuk pengangkutan
Ya tapi beda-beda juga sih, ada yang 30 perak atau 35 rupiah. Jadi kan lumayan buat para ibu-ibu, karena per satu batanya 35 rupiah. Biasanya kan orang-orang beli itu ya nggak mungkin sedikit kan, nggak mungkin 500 bata, pasti butuhnya di ribuan gitu, ada yang 5.000, ada yang 10.000. Kalau misalkan penjualannya itu 10.000 pengangkutan bata merah dikalikan 35 rupiah, ini kan 35.000, kemudian dibagi sama yang pengangkutan bata merahnya itu. Itulah teman-teman dari rangkaian proses pembuatan batu bata merah, dari proses awal untuk bahan-bahannya, untuk mesinnya, untuk cara memasukkan tanahnya ke mesinnya seperti apa, dan cara untuk membawanya, dan kemudian untuk perataannya seperti apa untuk ispangan. Oke, kemudian kita bahas untuk modal yang harus kita keluarkan untuk membuat peratakan. Untuk yang pertama, jadi kalian harus di tanah yang agak kemerah-merahan tadi itu. Biasanya kalau gua ya sebenarnya bokap sih itu beli 2 dam, kayak truk, semacam truk dam lah. Dam pasti kalian tahu, itu satu damnya itu seharga intinya 2 itu 560.000. Kemudian untuk kayak pasirnya tadi itu, pasir yang lembut-lembut seperti itu kisaran 350 untuk satu. Kalau campurannya, oh iya untuk campurannya itu 2 tanah merah, kemudian untuk pasir ladunya itu setengah dam. Nah, kemudian untuk abunya itu abu sekamnya, abu dari kulit padi itu secukupnya. Lah, untuk harga-harganya, untuk yang tanahnya itu 2 dam itu sebesar 560.000. Kemudian untuk pasir yang bentuknya lapak, namanya kalau di sini namanya pasir ladu, itu seharga 350. Kemudian untuk abunya itu biasanya nggak beli karena proses pembakaran itu menghasilkan abu itu. Ya kalau abu sekam itu kan tadi ada tuh pakai sekam. Nah kemudian habis itu untuk kayunya sendiri itu biasanya membutuhkan satu kol. Kalau di sini itu kayak apa sih, mobil-mobil Suzuki, tahu nggak sih Suzuki? Itu kisaran 3. Nah itu sebesar 840-an, jadi satunya itu kisaran 280. Itu kalau lagi emang harga murah. Nah untuk totalnya itu kisaran di 1.700.000-1.800.000-an. Itu kalau semua kalian ambil sendiri gitu. Kalau misalkan ini kan tadi lah penataan dari yang 55 itu udah dibikin dilaret satu itu, kalau buat digawein ke orang-orang itu bayar lagi. Jadi kalau pengen hasil yang lebih banyak, kalian harus ditarain sendiri-sendiri gitu, disusun sendiri-sendiri. Jadi lebih ekonomis, lebih untungnya lebih gede gitu. Kalau untuk pembakarannya juga biasanya sih kalau sendiri-sendiri untuk hasilnya kurang bagus sih. Biasanya ke orang itu 10.000-nya itu kisaran 300.000 per 10.000. Jadi kalau lebih dari 10.000 ya pasti ya lumayan. Tapi untuk untuk penjualannya sendiri per satu batu bata merah itu seharga, kalau biasanya tuh ya naik turun kan, pastikan barang tetap jelas pasti naik turun. Itu di harga per satunya sekarang itu lagi murah banget, itu seharga 400 rupiah itu di sini. Kalau kirim beda lagi, ada ongkosnya. Kalau sekarang itu lagi 400.000. Coba bayangin kalau, ya bukan dibayangin sih, tapi ya kalau misalkan dicoba gitu,
per 15.000 aja deh. Oh ya ini kalau tanah 2 dam terus pasirnya setengah dam itu biasanya menghasilkan di kisaran 13.000 sampai 14, ya minimalnya ya 12.500. Coba dikalikan 400 itu berapa? Hampir 4 jutaan kan, hampir 5 juta kurang lebih lah. Kalau misalkan dikerjain sendiri itu membutuhkan tadi itu 1.700.000-an. Berarti misalkan ketambahan tadi untuk pembakarannya harus orang yang tertentu nih, kan 300.000 jadi 2 juta lebih sedikit, masih gede kan, 2 juta sekian. Itu baru yang 13.000. Kalau coba bayangin bikin 20.000, 25.000, puluhan juta kan pokoknya. Kalian coba aja di rumah. Kalau mau bisa pesan atau lagi yang membutuhkan bata merah, coba hubungi. Mungkin sekian dari saya. Kalau kurang jelas atau kurang paham, mohon maaf sih ya, semuanya pasti manusia punya kesalahan sih. Mungkin sekian dari itu, gua Wenda dan dari WD Jawa. Sekian dan selamat. Jangan lupa like and subscribe.